Jadi kayak rada-rada harap-harap cemas, tiba-tiba keluar pertanyaan yang biasa kita dengar gitu. Misalnya tiba-tiba Pak Jokowi nyuruh menghafal Pak Prabowo, tolong hafalkan Pancasila misalnya kayak begitu. Jadi tiba-tiba saya khawatir akan terjadi seperti itu. Atau Pak Prabowo bilang tolong sebutkan 5 nama ikan laut gitu. Itu kan nyaris begitu kualitas daripada debat itu, karena saya dulu sering diutus oleh sekolah saya untuk cerdas cermat kah namanya, cerdas tangkas kah namanya, kira-kira polanya seperti itu. Regu A, waktu 1 menit, sebutkan apa bunyi pasal sekian Undang-Undang Dasar 45. Pet, ya, dipencet begitu. Untung nggak ada pet-petnya itu, tapi hampir itu. Karena itu kemudian ini semacam reduksi yang luar biasa, ya. Padahal ini sekali lagi presidensialisme, presiden. Yang kita ingin ketahui dari awal itu sudah kita sampaikan kisinya pada ILC minggu sebelumnya, Bang Karni, ya. Dan saya kira kualitas perdebatan kita di ILC ini harusnya begitu. Coba bayangkan aja, kenapa orang-orang dari kedua kubu itu tetap datang ke ILC? Itu karena ada perasaan bahwa Bang Karni sebagai moderator memang bersikap adil kepada kedua belah kubu. Jadi kekhawatiran apa kiranya kita nggak bisa percaya bahwa ada orang seperti Bang Karni yang menguasai salah satu dari tema itu, ya, misalnya tema yang pertama kemarin yang saya sebut sebagai tema terpenting, itu orang seperti Bang Karni yang duduk sendiri aja. Bila perlu dia keliling gitu, nanyakan, konfirmasi, tadi seperti usuran dari Bung Effendi, tidak perlu ada iklan, biar aja mereka saling potong, tapi ditengahi supaya jangan terlalu kacau, sehingga konstruksi dari persoalan itu, pada levelnya, ya, pada skalanya, itu betul-betul terasa begitu. Sehingga perdebatan itu presidensial sifatnya gitu. Tadi saya mau melanjutkan Pak Margarito sebenarnya. Selainnya itu kenapa disebut presidensial itu Pak Margarito? Kita ada perdebatan di DPR itu berkali-kali. Ingin membuat undang-undang tentang kepresidenan atau lembaga kepresidenan. Dan perdebatan itu selalu gagal. Dilacak itu asal muasal kegagalannya itu karena lembaga kepresidenan itu terlalu besar dia. Jadi meskipun undang-undang dasar kita ini sudah diamandemen 4 kali, tapi presiden itu memang masih sangat kuat, masih sangat berkuasa, dan skala dari persoalannya itu masih sangat besar, sedemikian rupa sehingga dia nggak bisa diatur dalam satu undang-undang. Karena kalau dilihat di Undang-Undang Dasar kan ada 4 atau ada 12 pasal yang mengatur, lebih kurang yang 14 pasal. Pada debat pertama Bang Karni, mari kita usulkan pertama-tama, usulan saya mau menyumbang soal-soal paradigmatik aja. Pertama-tama, debat ini bukan soal presiden, bukan soal calon presiden, bukan soal Prabowo Sandi atau Jokowi Ma'ruf Amin. Debat ini juga bukan soal KPU. Debat ini adalah soal hak rakyat untuk mengetahui siapa yang akan memimpinnya. Karena itu perlindungan kepada rakyat untuk mengetahui siapa yang akan memimpinnya, itulah yang mengharuskan kita membuka selebar-lebarnya siapa yang akan menjadi presiden di negara kita ini gitu. Itu dasarnya sebetulnya. Mesti berangkatnya dari rakyat. Kalau saya mendengar tadi, mohon maaf, terutama tadi saya baru mendengar karena saya mendengarnya dari KPU, saya mendengar juga dari BPN dan TKN yang ikut rapat itu, terutama tadi diulang oleh Pak Margarito, ini adalah calon pemimpin kita nggak boleh bikin malu mereka. Sebenarnya itu adalah anasir feodalisme yang berbahaya sekali. Kalau kita betul-betul mau membangun kultur demokrasi, maka justru fondasi inilah yang merusaknya.
Kita harus berani untuk mengatakan dalam kultur demokrasi yang dipimpin dengan yang memimpin ini, prioritasnya yang dipimpin, keselamatan rakyat. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya kan? Ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi rakyat yang penting, bukan soal pemimpin. Mau dia malu, mau dia KO, itu urusan dia lah, ngapain dia berani maju. Kalau memang dia akan KO dan memang dia tidak cukup amunisi untuk bertarung, jangan jadi petarung di sini dong. Itu yang dulu kita protes. Saya termasuk Bung Fadli juga protes. Kenapa membatasi 20% dari awal? Biar tarung dong kita dari awal, Bung Effendi ini sampai judicial review dan sebagainya. Tarung dulu kita terbuka dari awal, sebab kita yang muda-muda ini juga ingin tarung juga untuk menguji apakah benar ini calon presidennya kuat. Kalau dia kuat, dia masuk di periode kedua, di putaran kedua. Nah itu kan persoalannya gitu. Nah jadi ini soal keselamatan rakyat. Ya itu udah lewat lah itu. Jadi itu yang saya kira yang penting soal rakyat ini gitu. Tapi juga ada menarik apa yang dikatakan oleh Bung Margarito tadi. Saya khawatir ini ada persoalan kultural, Bang Karni, yang menganggap bahwa kita ini memang tidak mau melakukan ini. Karena debat itu kan seperti apa ya, adu data, adu falsafah, adu statistik, adu nalar secara terbuka gitu. Ini adalah tarung bebas. Kemarin waktu di Madura saya memakai kata debat tuh carok bagi orang Madura. Saya bilang orang-orang tuh pada senang ya. Karena rakyat tuh sebetulnya pengen lihat. Anda memang pengen menjadi bijaksana, tapi bijaksana dalam kebebasan waktu Anda. Anda ingin menahan diri, tapi menahan diri dalam kebebasan waktu Anda. Ketika Anda seharusnya bisa membunuh, Anda tidak mau membunuh dan memaafkan, itu juga ingin rakyat lihat kebesaran jiwa Anda. Tapi bukan dalam skema waktu semenit, 2 menit yang dipatok itu, sehingga kemudian tidak kelihatan seluruh senario yang ingin ditampilkan oleh calon kita. Nah jadi menurut saya, mari kita lompat atau mari kita memasuki demokrasi ini sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak nanti kita kembali kepada yang Bung Margarito lakukan, beliau ingin katakan, ya dengan perubahan amandemen konstitusi kembali, kita bisa masuk ke situ.